Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwandari, nomor absen 16 dari kelas 10. Di sini saya akan membahas tentang kolonialisasi dan pelayanan. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad 16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah, namun lama-kelamaan tujuan bergeser menjadi penerapan kolonialisasi dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Namun, sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat populer. Beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yaitu: 1. Kesultanan Demak melawan Portugis. 2. Perlawanan Kesultanan Aceh. 3. Perlawanan rakyat Ternate. 4. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. 5. Sultan Agung Tritayasa melawan VOC. 6. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Kesultanan Demak melawan Portugis. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Patih Unis. Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang, hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Perlawanan Kerajaan Demak dilakukan dengan serangan terhadap Portugis di beberapa wilayah, yakni penyerangan ke Malaka yang pertama, ke Kediri, penyerangan ke Malaka yang kedua, dan juga ke Sumedang Kelapa. Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis disebabkan oleh kerugian yang diterima Kesultanan Demak karena aktivitas perdagangannya dengan para saudagar Muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung lama, mulai tahun 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Penyebab terjadinya perang Aceh adalah ambisi Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara, karena pada masa itu Aceh menjadi salah satu wilayah yang sangat sulit ditaklukkan. Perlawanan rakyat Aceh yang terus dilakukan akhirnya menewaskan Teungku Umar tahun 1899. Perlawanan ini kemudian dilanjutkan Cut Nyak Dien, namun perlawanan Cut Nyak Dien terhenti ketika beliau ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dilatar belakangi oleh tindakan semena-mena dan monopoli pedagang bangsa Portugis di Maluku, sehingga terjadi perlawanan dari Sultan Kairun yang kemudian diteruskan oleh Sultan Bahabuah, sehingga pada akhirnya Portugis terusir dari Ternate. Peperangan rakyat Ternate melawan Portugis segera berkobar. Lalu pada tahun 1577, rakyat Ternate dapat mengusir Portugis dari wilayahnya. Jadi jawabannya seperti itu. Pada tahun 1577, Ternate dapat mengusir Portugis dari wilayahnya. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Perlawanan Kesultanan Agung Tritayasa terhadap VOC. Pada tahun 1666, perlawanan Sultan Agung Tritayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik yang mengelilinginya. Tentara Banten juga membakar kampung-kampung yang digunakan sebagai sarang perdagangan Belanda. Sultan Agung Tritayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode tahun 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten.
menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Perlawanan Kesultanan Hasanuddin melawan VOC. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Gowa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menantang melawan VOC. Akhirnya, setelah tak kuat menahan gempuran dari VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin pun dipaksa menantang perjanjian Bunggonya pada tanggal 18 November 1660. Perjanjian tersebut memukul telak Sultan Hasanuddin